Halo Sobat Teknologi, kembali lagi di podcast Suara Teknologi, tempat ngobrol santai tapi berbobot seputar dunia IT. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hal yang krusial tapi sering dianggap remeh, yaitu studi kasus penerapan IT audit. Nah, sudah hadir bersama kita 3 teman dari jurusan informatika. Yuk kita kenalan dulu. Halo perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Kanananda. Saya tertarik sama aspek keamanan sistem audit TI dan menurut fondasi penting untuk jaga sistem dan tetap aman. Saya Bakri, suka mendalami framework kayak COVID dan ISO audit. Jadi itu wajib kalau organisasi mau tetap taat aturan. Aku Wegi dan aku akan membahas pengalaman waktu menganalisis studi kasus audit IT di kelas kemarin. Seru. Oke, langsung saja. Banyak yang masih bingung bedanya IT audit sama listing biasa. Harga bisa bantu jelasin? Tentu jadi IT audit itu bukan cuma cari bug atau error, tapi lebih mengevaluasi seluruh sistem informasi dari kebijakan internal, manajemen, sampai kesiapan menghadapi ancaman. Dari sisi standar dan pemprov, gimana ya tanggapan Bakri? Nah, audit tadi biasanya mengacu ke framework kayak COVID 5, ISO 27001 dan NIST. Itu semacam panduan untuk ngecek apakah sistem sudah memenuhi prinsip seperti availability, confidentiality, dan integrity. Nah, Egi, kamu sempat bahas kasus nyata yang waktu itu tugas akhir mata kuliah IT Governance. Iya, jadi kami bahas studi kasus audit IT di sebuah rumah sakit swasta. Fokusnya ke sistem informasi rekam medis. Temuannya yaitu ada dua, ada usir tanpa otorisasi yang bisa akses data pasien. Backup data dilakukan manual seminggu sekali. Ngeri banget kalau data hilang. Berarti risiko data berat dan kehilangan informasi medis besar banget ya. Betul, dan setelah audit dilakukan disarankan terapkan role based access control. Kalau dari kalian bertiga, apa insight penting dari studi kasus audit seperti ini? Dari aku, audit itu bukan buat cari salah, tapi mencegah masalah lebih besar di masa depan. Audit itu juga membantu organisasi selaras dengan regulasi, apalagi di sektor publik atau keuangan. Dan yang paling penting juga, hasil audit bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan IT strategis. Setuju banget. Nah, terakhir kasih dong tips buat teman-teman mahasiswa yang pengen belajar dengan dunia audit IT. Mulai dari belajar basic keamanan informasi, terutama soal kontrol akses dan teknik. Ya. Dari framework COVID dan ISO itu sering keluar di dunia kerja dan sertifikasi. Coba ikuti simulasi audit atau studi kasus di kampus. Belajar dari kasus nyata jauh lebih menempel di kepala. Makasih buat Ciki, Bakri, dan Egi yang sudah sharing ilmu hari ini. Semoga diskusi kita pada hari ini bisa membantu sobat-sobat teknologi makin paham pentingnya audit IT. Jangan lupa follow dan share podcast Suara Teknologi, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye.